welcome back to Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di e-channel. Nah, tadi kan kita udah kasih alasannya nih kenapa traveler harus pergi ke Swiss. Dan untuk bikin kalian semua makin yakin bahwa kalian harus ke Swiss, boleh dong dikasih tahu nih Kak ke kita wisata yang wajib banget dikunjungin kalau misalnya kita pergi ke Swiss. Ini juga pertanyaan yang cukup sulit karena tergantung minat dari travelersnya ya, dan memang banyak destinasi yang menurut aku keren-keren sih. Tapi mungkin aku bisa bagi jawabannya ke beberapa metode. Jadi contoh ini tadi, jadi di Swiss itu ada beberapa bahasa resmi, yaitu bahasa Prancis, Jerman sama Itali. Nah menurut aku wajib dikunjungin at least satu tempat dari berbagai region ini gitu, karena gitu. Suasana dan vibe-nya yang didapat itu beda sih. Karena gitu. Swiss itu jadi melting pot ya Gaya dari semua kebudayaan itu, dan kita masing-masing tuh ada yang harus kita kunjungin dari setiap kota itu gitu ya. Iya. Nah aku boleh nih Kak tanya kisi-kisinya, kira-kira Kakak paling pilih tuh kota apa masing-masing buat mewakili? Ayo lo. Paling aku nambahin lagi deh dikit. Boleh. Jadi selain dari dibagi ke berbagai region, bisa juga kita tentuin harus ke gunung, udah pasti kan. Iya Karena dong. tadi kan banyak pegunungan Alpen. Betul. Terus mungkin bisa mendatangi kota, kota metropolitan, atau terus kita bisa mendatangi desa gitu. Jadi pengalaman yang dapat lebih kaya dan lebih representatif gitu sih. Kalau secara spesifik, aku rasa juga tergantung musim. Misalnya musim panas nih, terus kita mau lihat gunung yang ada salju abadi. Contohnya bisa ke Jungfraujoch, which is namanya top of Europe. Itu pasti lihat salju. Schilthorn, Gunung Schilthorn juga salju abadi. Gunung Titlis juga yang cukup accessible ada di Engelberg ya. Itu juga menarik sih untuk dihadiri, untuk dikunjungi. Kalau kota ada Zurich, ada juga Geneva, tergantung sih minatnya apa, kurang lebih gitu ya. Terus kalau mungkin winter bisa ke kota Davos, agak sebelah timur di Swiss, itu bisa menikmati pengalaman winternya di sana. Terus yang satu lagi yang nggak boleh kurang menurut aku, harus cobain at least satu naik panoramic train. Iya, jadi itu kereta api tapi luar biasa pengalamannya, karena jendelanya tuh dibuat lebih besar, jadi pemandangan yang kita lihat itu bener-bener kayak di depan mata disuguhkan tanpa halangan jendela yang ada sekat-sekatnya. Nah mungkin nih dari semua tempat-tempat yang Kakak suggest ke kami untuk Citra datang kok ke Jungfrau atau datang ke Titlis atau kemana gitu, kira-kira ada nggak sih aktivitas khusus yang memang kita harus cobain di sana gitu, atau apa selain tadi panoramic train-nya seperti itu? Iya, kalau yang mungkin suka lebih aktif di outdoor atau di nature, mungkin bisa coba hiking. Kita banyak hiking trails, atau yang lebih menantang mungkin bisa paragliding. Paragliding bisa. Kak? Tapi nggak nyampe ke Korea Utara kan kayak di film-film? Mau apa enggak nih pertanyaannya? Iya. Terus mungkin bisa kayaking. Kayaking jadi, juga. bisa jadi alamnya Swiss itu ini banget sih, offer banyak inilah aktivitas. Jadi aku boleh rangkum kayaknya ini banyak aktivitasnya itu adalah aktivitas di alam ya Kak ya? Iya. Yang kayaknya tuh memacu adrenalin nih sepertinya. Iya. Tapi kalau mau yang lebih santai, tentu bisa juga gitu, karena Swiss juga terkenal dengan atmosfernya yang santai, tenang gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau foto-foto, relax, itu tuh setiap corner tuh kayak instagramable banget. Kayaknya kita lagi duduk ngopi aja udah kayak ceklik dapat backgroundnya udah bagus. Terus banyak ini juga kayak fun activities, misalnya sledging. Jadi kita kayak perosotan di salju beneran, atau naik husky sledge. Jadi duduk terus ditarik sama anjing-anjing husky-nya, itu juga menarik sih. Terus yang tentu gak kalah pentingnya, misalnya shopping. itu kayak nomor satu Iya. Makanya seperti yang tadi Citra mention, jam tangan udah jadi ini sih salah satu item yang harus dibeli ya biasanya kalau jalan-jalan ke Swiss. Kira-kira kalau misalnya di Swiss ada nggak sih Kak makanan-makanan khas yang kayaknya itu kita harus wajib banget? Coba dong Kak jelasin ke kita sedikit tentang makanan khas dari Swiss. Paling yang ini banget aja ya, yang
khas banget dan signaturenya yang tadi Citra udah mention, fondue itu keju yang dilelehkan, terus kita makannya dengan mencelupkan roti ke dalam keju itu. Nah, selain fondue apa lagi nih Kak kira-kira? Ada juga namanya raclette. Raclette itu biasanya disajikan dengan kayak pickles atau timun dan apa sih kayak bawang-bawang khusus sih yang ada di Swiss. Yang sudah diacar seperti itu ya Betul, Kak ya? itu terus disajikan dengan lelehan keju raclette namanya. Itu juga khasnya Swiss. Dan itu gitu. wajib coba ya Kak ya? Wajib coba sih kalau udah jauh-jauh ke Swiss, cobain aja. Nah selain itu apa lagi nih Kak? Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang mungkin mirip-mirip sama seleranya orang Indonesia namanya rosti. Oh rosti. Itu kayak perkedel kentangnya Swiss. Jadi kentangnya Swiss di apa namanya parut, terus digoreng atau di saute gitu sih di panci. Jadi kayak pancake kentang gitu Iya ya? iya, jadi gurih-gurih gitu sih. Gitu. Kebayang sih Kak. Mungkin kayak teksturnya mirip-mirip sama hash brown kali ya Kak ya? Sedikit cuman lebih bertekstur karena dia diparut. Ya, sama menurut aku coklatnya itu mesti dicobain sih karena coklatnya Swiss tentu kita di sini ada coklat juga ya, cuman coklat Swiss tuh menurut aku beda sih karena smooth. Terus variasinya tuh banyak banget yang kita mungkin nggak bisa dapetin di Indonesia sih. Kak. Jadi kalau udah ke Swiss puas-puasin deh makan. Ini soalnya aku kebayang banget Kak gitu kan, dingin-dingin di Swiss, winter, autumn, meskipun musim panas juga dingin gitu kan, minum hot chocolate pakai marshmallow, aduh. Kayaknya surga banget Kak, pemandangannya langsung alpen lagi kan. Oh my god. Nah tapi Kak, aku ada denger nih something yang never even though kalau misalnya si Swiss ini sebenarnya adalah salah satu negara di bagian dari Schengen country, tapi untuk mata uangnya bagaimana nih Kak? Iya, itu pertanyaan yang bagus. Mata uangnya bukan euro, yang resmi kita pakai Swiss francs. Oke, kenapa tuh Kak? Boleh nggak? Mungkin ada sejarahnya kenapa si Swiss ini nggak mau pakai euro? Kenapa harus dia pakai Swiss franc? Gitu, karena Swiss tidak termasuk di Uni Eropa ya, jadi gitu. punya mata uang sendiri gitu. Jadi untuk travelers yang datang jalan-jalan ke Swiss, aku rekomendasikan sudah mempersiapkan Swiss francs terlebih dahulu sih. Jadi kalau misalnya kita euro itu nggak diterima ya Kak, kecuali kalau mungkin kita tuker dulu di sana di money changer di sana. Gitu. Setahu aku di beberapa tempat terima, tapi nggak dijamin ya, dan juga exchange rate-nya nggak bagus gitu. Jadi tetap rekomendasiku bawa Swiss francs atau enggak ya tuker di sana sih. Jadi buat traveler di rumah yang mau menjadwalkan perjalanan kalian ke Swiss, kalian bisa langsung hubungi nomor Tvito dan Travel di bawah ini. Karena selain kalian akan ditangani oleh agen perjalanan yang profesional, kalian juga akan mendapatkan banyak sekali penawaran menarik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan gak cuma itu travelers, buat para travelers yang ingin melakukan private trip bersama keluarga, perusahaan, ataupun grup tour, boleh menghubungi TV Tour and Travel di nomor di bawah ini ya. Karena mereka punya ekstra layanan dokumentasi, di mana perjalanan kalian akan ditangani oleh profesional tim untuk mendokumentasikannya. Dan nggak perlu repot-repot lagi deh nyari tim dokumentasi sendiri. Dengan TV Tour and Travel, perjalanan kalian nggak cuma pulang membawa cerita, namun juga memori yang dapat terus dikenang. Oke deh, perbincangan kita selanjutnya adalah kita akan memberikan tips and trick buat kalian yang ingin pergi ke Swiss dengan aman dan pastinya nyaman. Jadi tetap di Travel Talk, let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di iChannel.